Selamat pagi. Segala syukur bagi Tuhan telah memberikan kami kesempatan pada hari ini. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul regresi dan korelasi. Saya Jekoniala Efraim, NIM saya 1719043. Lalu saya nama Romas Priadi, NIM 17190492. Nama saya Raja Polana dengan NIM 17190518. Regresi dan korelasi. Regresi merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan fungsional dari satu atau beberapa variabel. Peubah, pebebas, peubah yang mempengaruhi terhadap satu peubah tak bebas, peubah yang dipengaruhi. Korelasi merupakan ukuran kekuatan hubungan dua peubah. Tidak harus memiliki hubungan sebab akibat. Hubungan diagram scatter. Hubungan positif jika X naik, maka Y juga naik, dan jika X turun, maka Y juga turun. Hubungan negatif jika X naik, maka Y akan turun, dan jika X turun, maka Y akan naik. Tidak ada hubungan antara X dan Y. Ini adalah contoh diagram scatter, pola positif, pola negatif, dan pola tidak memiliki hubungan. Jenis regresi. Dari derajat, pangkat, tiap peubah bebas. Linier bila pangkat 1, non-linier bila pangkatnya bukan 1. Dari banyaknya peubah bebas yang mempengaruhi. Sederhana bila hanya ada satu peubah bebas, univariat. Berganda bila lebih dari satu peubah bebas, multivariat. Regresi linier sederhana. Model A. YI sama dengan B0 ditambah B1 XI tambah EI. YI merupakan nilai pengamatan ke I. B0 adalah parameter regresi intercept. B1 adalah parameter regresi slope. EI kesalahan KI. B. Asumsi. I peubah X terukur tanpa kesalahan. X tidak memiliki distribusi, bukan random variabel. Kesalahan menyebar normal dengan rata-rata 0 dengan keseimpangan baku SE. Lu jawab. Dijelaskan oleh siapa? Dia sekarang dijelaskan oleh saudara Rajab. Dengan pedoman memilih teknik korelasi, tingkat pengukuran teknik korelasi itu bagi jadi dua, yaitu tingkat pengukuran data dan teknik korelasi. Nah, ini nominalnya dengan koefisien kontingensi dengan ordinal, dan yang pertama ordinal ini dibagi jadi dua juga guys, Spearman, range, dan Kendall tahu. Interval atau rasio atau ini kemudian dibagi menjadi tiga dengan produk momen, yang kedua adalah korelasi parsial, yang ketiga adalah korelasi ganda. Next. Koefisien korelasi yaitu adalah menguji hubungan antar variabel. Kuatnya hubungan tersebut dengan koefisien korelasi R biasanya disebut dengan produk momen coefficient correlations. Yang ketiga adalah nilai dari min 1 dengan sama dengan kurang dari R kurang dari 1. Kemudian produk correlation coefficients ini yang ada rumusnya, yang itu X-nya itu adalah variable independent, Y-nya itu dari variable dependent. Terus yang ini rumus ini adalah yang ini tanda konstanta, yang B ada koefisien regresi. Ini adalah rumusnya. Kemudian ini adalah grafik koefisien korelasi. R sama dengan plus 1, yaitu kenaikan dari koefisien tersebut dari rumus tersebut, dan Y R sama dengan min 1 keturunan dari rumus dari Y tersebut. Kemudian
the product moment correlation coefficient. R sama dengan 0. Interpretasi nilai R, interval nilai R tingkat hubungan 0 kurang lebih sama R kurang dari 0,2 sangat rendah. Kemudian 0,2 ini adalah tabelnya rendah, terus yang ini 0,4 dan 0,6 sedang, 0,6 0,8 kuat, 0,8 1 sangat kuat. Koefisien interminasi sama dengan R2 merupakan koefisien penentu, artinya kuatnya hubungan variabel ditentukan dengan variabel X sebesar R2. Koefisien interminasi R2 sama dengan variabel varietas variabel bergantung yang diakibatkan oleh variabel bebas X. B yang bernilai antara 0 sampai dengan 1, R2 sama dengan 0 artinya prediktor tidak mengaruhi varietas nilai dari Y tersebut. R2 sama dengan 1 artinya variabilitas yang seluruhnya diakibatkan oleh prediktor X. Hijau uji hipotesis korelasi. Untuk menguji hipotesis korelasi antara dua perubahan menggunakan uji korelasi. Dan cara termudah untuk uji ini adalah uji 1 dengan jenis uji 2 tersebut dan dengan derajat bebas dari rumus N dengan min 2. Kemudian hipotesis yang 0 atau tidak ada atau kosong, tidak ada korelasi di antara korelasi antara X dan Y. Jika hubungan tersebut T ini hitung tuh kurang dari T atau lebih dengan tabel, kemudian selanjutnya dengan HO ditolak dan atau lebih, selanjutnya kemudian hubungan tersebut ada korelasi. Tahap-tahap selanjutnya ini lihat dari tabelnya, kemudian di tengah adalah rumusnya tadi. Ini si interpretasi koefisien korelasi grafiknya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah sumbu Y, yang ini bawahnya sumbu X, ini R-nya sama dengan 0,986. Kemudian ini grafiknya grafik naik, bisa dilihat dari yang ini pertama X-nya 1, yang ini 1,5 nggak salah sih, seperti itu. R-nya sama dengan 0,986. Hasil dari grafik ini, grafik yang yang sebelah kiri, yang grafik sebelah kanan yang bisa kita lihat R-nya sama dengan 0, yang tadi sebelah kiri 0,986. Kemudian ini grafiknya adalah grafik dari naik ke turun. Grafik naik ke turun yang nilai dari grafik yang ini, yang satu kan yang A, yang kedua yang B. Yang A adalah 0,986, yang B adalah 0 sama dengan 0, yang A R sama dengan 0,986. Contoh perhitungan nilai R, example. Example tersebut adalah 531 standard equation solution of fluorescent air examination in a fluorescent spectrometer and the following processes in intercities in ability unit. Kemudian dijelaskan selanjutnya oleh Rohmat. Lanjut, Bang. Ya, lanjutkan oleh saya pada slide selanjutnya. Ini adalah jawaban contoh dari soal yang tadi sebelumnya. Maaf, karena ini dalam bahasa Inggris, penjelasannya seperti ini. Yaitu dari X1, 0, 0, lalu Y1 2,1, lalu X1 dikurang X garis atas min 6, lalu tanda kurung X1
dikurang X di atas pangkat 2 dan seterusnya dilakukan seperti ini, dan hasilnya adalah dengan rumus R sama dengan 216,2 per akar 112 kali 418,28 sama dengan 216,2 per 216,44 sama dengan 0,9989. Lalu menuju pembahasan garis korelasi, correlation line, itu koefisien korelasi merupakan suatu indeks yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan linear antara dua variabel. Garis yang menghubungkan antara titik-titik nilai pada sumbu X dan variabel bebas, dan sumbu Y variabel tergantung disebut dengan garis korelasi. Suatu garis antara titik-titik data didefinisikan dengan Y sama dengan BX plus A. Metode least square pada garis regresi. Ini adalah contoh dari perhitungan dan rumusnya, yaitu sigma B sama dengan sigma I tanda kurung perawal X1 kurang X tanda kurung YI kurang Y, lalu kurung perawal per sigma I X1 dikurang X kuadrat. Lalu ada rumus singkatnya lagi, yaitu A sama dengan Y dikurang BX. Dan ini contoh perhitungannya. Dari hasil ini, dalam rumus sigma I X1 sama dengan X, YI sama dengan Y sama dengan 216,2. Lalu sigma I XI sama dikurang X akar 2 sama dengan 112. Lalu X sama dengan 6, Y sama dengan 13,1. Lalu berdasarkan ini, B sama dengan 216,2 per 112 dan hasilnya 1,93. Dan A sama dengan 13,1 dikurang 1,93 dikali 6 sama dengan 13,1 dikurang 11,58 dan sama dengan 1,52. Dan hasilnya dari regression tersebut adalah Y sama dengan 1,93X plus 1,52. Lalu selanjutnya adalah pembahasan dengan kurva kalibrasi. Dengan menghitung nilai B slope dan A intercept pada contoh di atas, yaitu kurva kalibrasi. Bisa lihat dari sini, ini adalah gambar atau grafik dari kurva kalibrasi. Lalu selanjutnya, kesalahan dan dapat pada regresi. Dan ini adalah error pada prediksinya. Bisa dilihat meningkat intercept, dan sekitar sini ada error jaraknya dari titik sekitar garis yang ditunjukkan pada error prediksi. Lalu selanjutnya ada garis regresi, dan semakin meningkat pada kurva ini semakin titik-titik data X dan Y. Dan ini jarak dari slope-nya. Lanjut. Lalu perhitungan pada dalam kesalahan regresi. Perhitungan seleksi, dan ini rumusnya, yaitu akar sigma I YI dikurang YI akar kuadrat per N kurang 2. Lalu standar dari slope-nya SB sama dengan SY per X per akar sigma I X1 dikurang X kuadrat. Lalu standar dari deviation of intercept, yaitu SA sama dengan S Y per X akar sigma I XI kuadrat per N I XI per X kuadrat. Lalu jalankan lagi. Nah, itu saja dari slide-nya. Mari menuju implementasi dari regresi dan korelasi. Dan ini regresi, korelasi, implementasinya. Kita menuju ke Excel.
Dan ini hasil contohnya adalah yang saya telah buat, yaitu hasil tangkapan ikan di laut. Bisa kita lihat dari sini, yang contohnya saja itu jumlah ikan 2 dan beratnya 20 kg. Lalu untuk mencari regresi kolerasinya, kita bisa melakukan dengan Maaf, Saudara menuju Rohmat. data. Untuk tampilan Excel tidak muncul, mohon diulang. Oke, baiklah. Tabelnya belum muncul, Bang. Sudah muncul belum? Dah, oke. Dah. Di sini saya jelaskan ulang. Saya dalam implementasi regresi kolerasi XL dan SPS. Contohnya saja seperti saya membuat hasil tangkapan ikan di laut, yaitu dengan contoh saja tuna, tongkol, ikan kakap, tenggiri, cakang, teri. Dan ini hasilnya. Lalu bagaimana cara melakukan regresi kolerasi? Itu dengan chat data untuk pertama kali. Lalu data analisis. Yang pertama adalah mencari regresi dulu. Lalu regression. Nah, di sini dari untuk Y, kita bisa lihat dari sini. Kita tekan dari sini. Selesai. Lalu input X, yaitu jumlah ikan. Selesai. Lalu untuk output rank, yaitu menempatkan hasilnya. Kita bisa menempatkan di mana saja. Sebelumnya saya sudah membuatnya, saya tempatkan di G2, G3, kalau tidak salah. Tadi oke, maka hasilnya seperti ini. Nah, yang di hasil ini kita fokus pada hasil bersama regresinya, yaitu pada koefisiennya. Yang terjadi ada intercept, itu nilai A, itu 2,14. Lalu X variable 1, 3,7982, 83,262. Kita perkecil lagi, jadi nilai B 3,79. Nah, untuk membuat bersama regresinya, hasilnya seperti ini. Y sama dengan 2,14 plus 3,79X. Dan ini adalah bersama regresinya. Lalu selanjutnya, untuk mencari koefisien korelasi, itu dengan mencet data, lalu data analisis, lalu mencari correlation. Nah, ini correlation. Nah, untuk input rank-nya, kita bisa tekan di sini semua data dari angka tersebut. Nah, untuk input rank-nya, kita bisa dapatkan di mana saja. Contohnya saya waktu itu di J. Sini. Setelah diklik OK, maka akan muncul seperti ini. Bisa kelihatan nggak sini? Kolomnya. Kelihatan nggak? Ya, Hah? kelihatan. Kelihatan? Kelihatan? Ya. Nah, di sini, di kolom ini, bisa terlihat kolom 1 adalah 1, kolom 2 adalah 0,84886. Nah, di sini adalah hasil dari korelasi, yaitu nilai koefisiennya. Korelasi X dan Y, yaitu 0,8488,66. Instruksi nilai koefisien dari korelasi X dan Y adalah 0,848866. Lalu ini adalah hasil yang sudah saya tandai menggunakan warna kuning. Lalu bagaimana dengan SPSS-nya? Dan menuju SPSS-nya selanjutnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini SPSS-nya.
untuk mencari regresi korelasi, yaitu dengan mengcopy data dari hasil sebelumnya, X dan Y. Bisa lihat yang angka yang telah saya copy dari Excel. Lalu untuk memberi namanya, bisa dipermudah, itu dengan menambah jumlah ikan dan kilogram yang tadi saya buat di Excel. Lalu bagaimana mencari regresi korelasinya? Itu pertama mencari analisis, lalu regression linear. Nah, di sini pertama gunakan kilogram, maksud saya jumlah ikan ke dependent, lalu kilogram ke dependent. Setelah itu pengetahuan dari statistik. Nah, di sini checklist, estimate, real fit, dan descriptive. Lalu continue. Lalu untuk plotnya, untuk Y dependent dan X dependent. Lalu continue. Dan untuk shape-nya, lalu checklist, predictive, lalu unstandarized checklist. Ini saja yang checklist. Lalu continue. Option, tidak usah. Box style, dan box style tidak perlu. Lalu oke. Nah, setelah di oke, menuju hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Jika diklik oke, maka hasilnya seperti ini. Dulu yang fokus utamanya adalah mencari koefisiennya, apakah mirip atau tidak dengan yang terjadi di Excel. Nah, ini dia. Ini 2,142 konstantanya, diberikannya 3,798. Dan ini sama dengan di Excel. Dan ini residual static dan chartnya. Abang belum kelihatan ini full screen-nya. Nah, udah kelihatan. Ya, udah kelihatan belum? Udah. Nah, di koefisiennya nih, yang kita lihat sebelumnya di Excel, mirip hasilnya, itu dari konstanta itu 2,142 dan jumlah iklan 3,798. Di hasil tersebut, maka dibuktikan bahwa Excel dan SPSS hasilnya sama. Dan ini hasil yang lain. Tapi fokus utama kita koefisiennya itu 2,142 dan juga 3,798. Dan ini chartnya. Nih, bisa dilihat mirip dari sebelumnya. Oke, itu aja sih dari saya. Jiko, dengeran nggak? Dengeran. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang atau tidak jelas, Maaf, mau diambil kesimpulan dari hari ini? Mau dibikin kesimpulan? Kesimpulannya adalah dari regresi korelasi ini dapat dibuktikan bahwa dari Excel dan SPSS hasilnya sama. Contohnya saja dari koefisien dari A dan B dan persamaan regresi dan korelasi. Ini membuktikan bahwa
implementasinya berhasil antara Excel dan SPSS. Itu saja sih. Kalau kesimpulan dari PowerPoint yang tadi kita bahas adalah korelasi dibagi menjadi dua, yaitu dua variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah korelasi itu jadi tiga nih ya. Sebagai jadi tiga korelasinya itu dari analisnya, korelasi positif, korelasi negatif, dan korelasi sempurna. Kemudian dari dihasilkan tersebut ada diagram pencar. Kemudian korelasinya itu jadi korelasi sederhana tadi yang disebut. Kemudian habis korelasi berganda korelasinya itu kemudian korelasi linear itu terbagi jadi dua, yaitu korelasi berganda dan korelasi sederhana. Yang tadi dibahas. Sudah? Ya. Sekarang ditutup. Untuk saudara Rohmat, ditutup pertemuan hari ini. Oke. Itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 tentang regresi korelasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.